Kita lagi di sana akuarium dan sekarang kita mau cari ikan air laut lagi ya guys ya, seperti biasa. Di semua tempat tuh lagi nggak ada gurita, jadi waktu kita lagi cari nggak ada. Tapi waktu kita nggak cari ada ya guys ya. Makanya aku tuh mikir-mikir seperti kita akan membeli salah satu karakter dari Finding Nemo, yaitu si Gill ya guys. Nah ini dia nih. Kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di sini tuh ada beberapa ikan yang aku mau nih, Morris Idol kayak gini ya guys ya. Ini adalah Morris Idol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Morris Idol. Sebenarnya udah lumayan lama ya guys ya si Sonang ini di sini. Cuman kendalanya dia itu makan spons guys. Oke guys, di video kali ini kita lagi di sana akuarium dan sekarang kita mau cari ikan air laut lagi ya guys, seperti biasa. Dan aku tuh kebetulan kan habis praktek di dekat Cileunyi. Jadi pas aku pulang ke sini, ini tuh nggak terlalu jauh ya guys ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi ada pesta Persib ya dari tadi ya. Karena hari ini kebetulan adalah hari dimana Bobotoh ini tuh lagi pada selebrasi katanya, karena Persib memenangkan Liga 1 ya guys ya. Wow, dari sepanjang jalan tuh suara knalpot ya, malah sama suara klakson tuh bener-bener euforia banget guys ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit berisik aku minta maaf ya guys. Nah aku tuh habis lihat-lihat, sebetulnya di sini lagi banyak banget ikannya ya, tapi nggak sebanyak kemarin kalau aku lihat ya. Dan aku tuh lagi cari, awalnya ya aku tuh cari istilahnya tuh ikan, bukan ikan sih, aku tuh lagi cari gurita sebenarnya guys. Cuman waktu aku muter-muter di semua tempat tuh lagi nggak ada gurita, jadi waktu kita lagi cari nggak ada. Tapi waktu kita nggak cari ada ya guys ya. Makanya aku tuh mikir-mikir seperti kita akan membeli salah satu karakter dari Finding Nemo, yaitu si Gill ya guys. Kalau teman-teman tahu itu adalah suatu pemimpin ya, yang ada di, bukan pemimpin sih, gimana ya, kan di Finding Nemo tuh setahu aku tuh kan ada dokter gigi tuh. Jadi dokter giginya kan punya keponakan atau apa ya guys ya. Nah dia itu kayak punya satu akuarium laut, salah satu isinya tuh adalah si Gill atau Morris Idol sebenarnya ya. Cuma ntar sambil video kita sambil ngejelasin lah ya guys ya. Kita lihat dulu ya di sini ya. Kalau di sini seperti biasa, ini koral-koralan seperti yang kemarin ya guys ya. Di bawah sini juga koral-koralan udah pada jadi. Aku tuh sebenarnya di trigger terus nih untuk tetap menyimpan koral ya guys ya di akuariumku. Cuman jujur saja aku masih belum siap lah ya untuk koral-koralan. Jadi untuk koral-koral seperti ini mah ya udahlah, maybe next time aja ya guys ya, untuk di akuarium yang lain lah ya. Kalau untuk akuarium ini seperti aku udah bilang, aku mau bener-bener full ke ikan aja sama makhluk-makhluk lainnya selain koral gitu guys ya. Nanti akuarium aku kan udah ada spons, terus saya juga udah ada kayak semacam cacing kelapa gitu kan. Jadi kita tuh cari ikan yang memang cocok sama hewan-hewan yang ada di tempatku guys. Nah kalau teman-teman lihat di sini mah lebih ke nemo-nemoan ya, nemo-nemo yang kecil, giro-giro pasir gitu kan guys ya. Terus saya juga kalau teman-teman perhatiin juga di sana ada semacam ikan, itu yang ikan yang kemarin kita mau ambil tuh, yang warna biru gitu ya. Masih sejenis betok, aku lupa namanya apa. Karena terlalu banyak ikan-ikan laut itu ya guys ya. Ada yang semacam anglefish juga. Kalau di atas ini mah banyaknya ikan-ikan nemo sama ikan balongan guys, yang seperti itu. Oh ini ada udang ya. Ada udang yang sepertinya tuh dia habis berganti kulit ya guys ya. Tidak ada di sebelah situ. Dan ini ada anemon juga di sana. Nah kalau anemon seperti yang aku udah bilang ke teman-teman juga, kita ada kemungkinan mau anemon guys. Cuma nanti aja kalau misalnya udah lebih siap ya untuk anemon ini ya. Supaya nanti ikan-ikan laut kita itu tuh lebih nyaman lagi karena ada anemon ya. Wah gila sih ini. Ya guys, mohon dimaklumi ya. Nah kita coba sekarang ke akuarium yang di sebelah sini ya guys. Kalau teman-teman perhatiin di bawah sini juga ini tuh banyaknya ikan lionfish ya. Sebenarnya aku juga pengen sih lionfish kayak gitu ya guys, karena dipeliharanya mudah dan sebenarnya dia bisa nyengat aja sih guys. Dalam artian tuh nyengat gimana ya, dia tuh bisa bikin, kalau misalnya ketusuk itu dia bisa bikin demam dan lain-lain lah. Jadi agak riskan, walaupun sebenarnya sih aku tetap mau pelihara ntar ke depannya guys ya, karena dia juga lebih mudah pelihara dan istilahnya tuh kayak nggak begitu ribet lah ya. Bisa digabungin di akuariumku asalkan ikan-ikannya tuh istilahnya tuh lebih besar dibandingkan multi ya, karena dia tuh pure predator guys kayak gitu ya. Nah ini dia nih, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di sini tuh ada beberapa ikan yang aku mau nih, Morris Idol kayak gini ya guys ya. Ini adalah Morris Idol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Morris Idol. Dan Morris Idol ini tuh sekarang nggak ada ya. Mumpung lagi ada, jadi sebenarnya kita tetap tidak akan beli. Kenapa? Karena katanya ini tuh adalah salah satu ikan yang susah banget dipeliharanya. Jadi sebenarnya bisa sih kalau misalnya teman-teman pengen pelihara ya, karena kan ini juga lagi tersedia nih guys, 5 ekor ya guys ya. Cuman yang aku pikirin Morris Idol ini tuh, karena aku juga udah baca-baca ya, dan juga aku udah pernah ngalamin juga guys. Jadi Morris Idol ini tuh kalau buat orang-orang yang nggak expert, buat orang-orang yang belum siap, dan belum buat orang-orang yang ngerasa kayak si apa ya, kayak makanan dan lain-lainnya itu tuh belum proper, biasanya tuh dia 1-2 minggu dipelihara udah meninggal guys ya. Karena memang sesusah itu gitu guys si Morris Idol ini. Kenapa?
Kenapa? Karena memang dia tuh sensitivitasnya tuh lumayan tinggi. Jadi butuh air yang bener-bener bagus banget. Terus dia butuh akuarium yang bener-bener luas. Dan kadang-kadang dia tuh butuh kayak makanan-makanan kayak spons yang kayak gitu-gitu ya guys, beberapa kali agar dia bisa hidup dan dia bisa makan gitu guys. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya memang kalau misalnya dari bentuk mulutnya sih kayak dia kecil ya mulutnya ya. Jadi makannya pun kayak sedikit-sedikit mungkin ya guys. Cuman ya seperti yang tadi aku bilang, dia ini tuh dari parameter airnya, dari makan dia tuh sangat amat picky banget, picky eater. Nggak selamanya dia gampang makan. Ya walaupun kalau misalnya di Finding Nemo ini si Giles dia menjadi suatu pemimpin ya guys ya. Tapi ketika teman-teman pengen pelihara, ya baiknya teman-teman pertimbangin lagi guys. Karena ya dia sangat pemilih gitu ya guys ya. Jadi bisa rewel juga kalau misalnya banyak ikan gitu kan di tempatnya. Sedangkan kan aku pengennya kan nanti kan ikan agak lumayan banyak gitu ya guys. Dan tingkat bertahan hidup dia tuh yang cukup rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, bahkan ada beberapa juga toko akuarium ya kayak Taman Laut Akuarium yang ada di Bandung itu. Ketika teman-teman beli kan sini kan suka ada kayak tulisannya Maurice Idle. Ada kayak perawatannya gimana. Pasti orang-orang tuh kayak menulis kalau dia tuh perawatannya tuh ekstrim atau istilahnya kayak susah ya guys ya, difficulty-nya ya. Nah, jadi karena Maurice Idle ini ada, walaupun ada, tapi aku nggak berani beli. Makanya aku tuh lebih beli ke yang sini guys. Ada layaran kuning namanya guys ya di situ ya. Ini ikan dari beberapa aku kesini kayak seminggu lalu, 2 minggu lalu aku kesini juga. Ini ikan sebenarnya udah ada. Jadi artinya si ikan ini tuh sebenarnya sudah cukup oke guys ya, adaptasinya udah bagus banget gitu guys. Dan setelah aku tanya-tanya, si layaran kuning ini dia tuh jauh banget lebih mudah dipeliharanya dan lebih adaptasi sama akuarium laut gitu guys. Apalagi akuarium laut yang notabene tuh baru sebulanan seperti akuarium laut aku guys. Kayak gitu sih. Aku sih bukan nggak pernah sih, aku jarang ya ngeliat yang segede gini. Dan kenapa aku tuh kepengen ngambil ini guys? Karena walaupun dia kelihatannya badannya gede, tapi dia tuh mulutnya kan kecil. Jadi walaupun gede tuh dia nggak akan mengganggu ikan-ikan Nemo kita gitu guys. Tapi FYI dulu guys, sebenarnya di tempat akuarium laut aku tuh ikan Nemo yang gedenya itu tuh kemarin tuh berpulang. Karena sebenarnya dia tuh waktu datang ke kita ada bibit sedikit ya, bibit kayak white spot gitu. Ya aku tuh langsung dikasih tahu sama kameramenku sama si Faisal kayak harus hati-hati gitu kan. Akhirnya sama kita dipisahin dan benar ternyata kondisi dia makin memburuk dan akhirnya dia kondisinya meninggoy. Tapi untungnya dia tuh meninggoynya tuh istilahnya dalam kondisi karantina, jadi penyakitnya nggak nyebar kemana-mana. Gitu sih ya guys ya. Ya padahal ya aku sih pengen banget ya pelihara yang gede kayak gitu, cuman mau gimana guys kalau misalnya dia bawa penyakit ya. Nah tadi juga aku tuh sebenarnya tuh pengen banget beli ini guys. Itu namanya tuh sonang apa ya tadi ya? Tadi aku sempat searching ya. Namanya itu tuh ikan sonang rambutan guys. Nah kalau dia tuh pemeliharaannya nggak sesusah Maurice Idle. Dan ini juga sebenarnya udah lumayan lama ya guys ya, si sonang ini di sini. Cuman kendalanya dia itu makan spons guys. Sedangkan di akuariumku kan ada SpongeBob ya guys, ada spons ya. Takutnya ketika kita taruh di sana habis sama dia dimakanin sponsnya guys. Aku juga bingung nih kenapa hewan-hewan makan spons ya guys. Padahal kan spons itu rasanya kayak seperti tidak enak guys ya, seperti kayak busa-busa gitu. Kenapa dia makan guys? Karena pada faktanya dia ini makan spons. Jadi ketika aku tanya apakah dia cocok untuk akuarium kita, sebenarnya kurang cocok guys. Nah kalau si layaran kuning ada resiko untuk dia makan spons gitu. Resiko doang tapi ya guys ya, bukan berarti dia bakal makan spons. Jadi sejujurnya masih lebih aman lah ya guys. Dan kalau misalnya makanan dia istilahnya kayak tidak terganggu, kemungkinan kecil lah dia bakal makan spons guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya untuk si layaran kuning ya. Jadi kemungkinan aku di video ini tuh belinya layaran kuning aja guys. Kalau kita lihat-lihat lagi juga di sini sebenarnya masih banyak juga ikan-ikan bagus ya. Ada anglefish juga yang bagus-bagus. Terus di sini ada triggerfish juga guys. Cuman aku belum ada pertimbangan buat beli triggerfish. Mungkin ntar kedepannya kita bakal beli triggerfish ya guys ya. Kayak gitu sih. Coba kita lihat ke dalam dulu yuk. Karena di dalam juga masih ada ya beberapa ikan. Izin ya. Lagi ada apa ini ya? Aku mesen ini udang mantis. Udang mantis ya. Iya nanti ya ayah kalau ada kabarin ya. Aku pengen pelihara udang mantis lagi guys. Oke kita lihat dulu di sini. Ini ada akuarium yang kecil banget. Pasti sama kayak yang kemarin sih sebenernya ya. Cuma ada yang menarik nggak ya guys di sini? Oh ada letter 6 tuh. Letter 6 juga nih kalau misalnya kita ambil nih harus hati-hati karena dia tuh suka bawa penyakit guys ya. Jadi harus dikarantina dulu baiknya ya kalau menurut gue guys ya. Letter 6 ini si Dory ya. Aku pengen banget pelihara Dory sebenarnya. Cuman kayaknya nggak akan sekarang karena harus lebih matang lagi akuarium ya guys. Jujur aja aku sekarang mah lebih hati-hati banget ya. Kemarin aja ada ikan yang white spot dikit aja kita harus pisahin guys. Super duper hati-hati bangetan guys sekarang ya.
Takutnya ada istilahnya masalah yang kemudian hari bisa terjadi ya guys ya, karena kita istilahnya tuh asal untuk memasukkan ikan yang sebenarnya belum layak masuk ke akuarium kita. Kayak gitu sih ya guys. Kayak kalau kemarin mah di sini aku ngeliat kayak ada lionfish gitu ya, cuman aku lupa apa di sini apa di mana gitu ya. Cuman di sini sudah tidak ada. Kita lihat lagi ke samping-samping sini ya. Ini ada ikan-ikan lainnya ya guys. Si cantik apa gitu ya guys. Ada juga nggak kan di sini ya. Nah ini ada blue stone ya kalau nggak salah ya. Kalau ini bintang lautan. Ya ini mah kayak gambaran teman-teman kalau misalnya pengen akuarium laut yang ukurannya tuh nggak begitu gede, terus kayak isinya koral-koralan. Ini juga udah layak lah guys. Apalagi ini udah dipakein ini ya, semacam skimmer ya. Walaupun ini skimmernya adalah skimmer yang DIY sekali guys ya. Keren sih ya, bisa kreatif ya membuat skimmer seperti ini ya guys. Jadi kayak skimmer itu tuh syaratnya dia tuh bisa menciptakan bubble-bubble yang kecil-kecil kayak gini. Yang bikin dia tuh nanti tuh kayak istilahnya naik ke atas sana. Nanti yang naik tuh kayak istilahnya tuh kayak amoniak atau apa, pokoknya zat-zat yang merugikan itu dia akan tersaring ke atas sini. Ntar ujung-ujungnya dia bakal kayak ngegenang di sini guys. Nah itu ntar dibuang. Itu sih sebenarnya fungsi dari si skimmer ya guys ya, protein skimmer ya. Nah kalau teman-teman perhatiin lagi di sini ada apa lagi ya guys yang menarik ya. Katanya sih di sini ada letter six yang kecil guys. Ada ikan dori yang kecil ya. Cuman aku tidak melihat guys, ini ikan dori yang kecil ya. Entah masih ada, entah bagaimana guys ya. Cuman tadi sih katanya ada ikan dori kecil. Ada nggak nih di sini? Gak lihat nih aku guys, ikan dori kecil ya. Tuh ikan laut sih seperti itu ya. Kalau ini ada apa nih? Kita lihat dulu ya guys. Belum ada yang menarik lagi sih ya guys. Oh udah sih, paling itu sih. Ini aja guys palingnya, layaran kuning gede ini guys. Ini lumayan menarik ini ya. Apalagi kalau teman-teman lihat si layarnya tuh bener-bener kayak panjang banget ya. Bahkan sama Morris Idol aja panjangan layaran kuning guys si layarnya ya, Morris Idol. Kalau Kemal bisa ngebedain nggak mah dia mah berdua itu? Nggak bisa ya. Kalau teman-teman bingung bisa lihat dari mukanya sih sebenarnya sih. Kalau Morris Idol itu mukanya tuh kayak lebih monyong, terus kayak si matanya itu tuh kayak istilahnya nggak begitu kelihatan banget. Terus dia ada biru-birunya gitu lah guys ya. Pokoknya dia lebih monyong gitu lah mah, kayak matanya tuh kayak bapak-bapak lah mukanya mah. Sebenarnya kalau secara fisik sih jujur aku lebih suka Morris Idol ya dibandingkan layaran kuning ya, secara fisik ya. Kalau misalnya dia ternyata rawatnya gampang mah aku juga pengen rawat dia. Dulu juga aku pernah rawat kalau nggak salah. Cuman gak lama guys yang kayak gini tuh ya. Sayang. Dan gak lama itu karena kita bingung juga mau dikasih makan nggak mau makan. Tiba-tiba lama-lama mati gitu kan guys. Jadi kasihan lah kalau misalnya kita belum siap peliharanya ya. Ini juga ada yang panjang banget tuh si layarnya, ada yang panjang banget kayak gitu. Ada yang istilahnya dia gede tapi layarnya pendek. Entah kayak semakin gede ini layarnya semakin pendek atau gimana. Cuman kalau si layaran kuning ini walaupun dia ukurannya udah gede, layarnya tetap besar guys dan panjang kayak gitu sih ya. Oke lah, jadi paling kayak gitu ya guys ya. Kita sekarang akan ngambil layaran kuning saja di sini. Ya ceritanya dia si gills lah ya, si gill ya guys ya, gill yang ada di ikan Nemo. Cuman dia versi yang lebih gampang dipeliharanya lah ya. Dan nanti kita bakal videoin lagi pas lagi nangkepnya, dan nanti kita videoin lagi pas udah sampai rumah guys. Oke, kita mau ngambil ya. Yang ini ayah layaran kuning ya. Cuman satu sih. Gede guys ya layaran kuning. Mantep guys. Jadi dia tuh bisa makan pelet juga, bisa fleksibel lah, dia omnivora ya guys ya. Bukan yang tok makannya sayur gitu-gitu enggak, dia omnivora. Bisa makan segalanya guys. Segala yang ingin dia makan guys ya. Spons juga bisa dimakan tapi jarang katanya. Semoga spons kita nggak dimakan ya. Nah, mantep. Udah, mantep. Jago guys ya. Oke guys, jadi itu diambil. Ya udah, paling ya nanti guys ya kita videoin kalau udah sampai rumah ya guys. Kita mau lihat kira-kira secantik apa si ikan tadi kalau misalnya ditaruh di rumahku guys. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya dan ternyata ada sedikit tragedi. Bukan sedikit sih guys ya, lumayan ya ini ya tragedi. Ternyata waktu aku cek si plastiknya itu tuh bocor guys ya, sehingga oksigennya itu jadi kayak istilahnya yang harusnya terperangkap di plastik kayaknya bocor lama-lama keluar, dan ternyata ikan kita kekurangan oksigen guys. Tadi tuh aku langsung taruh di sini ya guys ya, buat celahnya tuh ditembakkan oksigen murni. Dan ini kondisi ikan dari tadi udah sekitar 15 menitan tuh di seperti ini kan, dia kondisinya seperti ini guys, seperti yang kayak istilahnya hidup, cuman dia tuh kayak terbalik ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita giniin tuh dia masih bisa berenang sebenarnya guys. Cuman berenangnya tuh kayak gak bener-bener gak sesuai dengan aslinya ya guys ya. Tapi kondisinya fit banget pada awalnya. Aku kaget banget juga nih waktu ngeliat di plastik tuh dia udah kayak gini kondisinya. Tapi belum mati guys. Aku baca-baca kalau misalnya kurang oksigen kayak gini tuh sebenarnya masih bisa ditanganin. Tapi kalau misalnya dia udah mengalami kerusakan organ, ada kemungkinan dia tuh istilahnya tuh hidupnya tuh kayak 50-50 gitu loh. Dan kalau udah ada organ yang rusak karena hipoksia atau kurang oksigen, biasanya tuh itu organnya tuh
tuh udah nggak bisa regenerasi lagi guys dengan cepat. Jadi butuh proses ya. Ini tadi aku coba cari batu aerator supaya sini tuh lebih teraerasi ya guys. Supaya bentukannya kayak gini nih. Maka aerator kan kayak gini. Biasanya dia lebih nempel, bukan lebih nempel, kayak lebih masuk ke air gitu loh. Jadi airnya tuh terinfuse dengan oksigen dengan baik. Kalau kayak gini kan sebenarnya kan oksigennya terlalu gede ya, si bubble-bubblenya. Jadi dia ke infuse sebenarnya ke air, tapi nggak begitu bagus guys ke infuse-nya. Kayak gitu. Sini kita kayaknya akan coba buat diamkan selama mungkin sejam kali ya, atau berapa menit kali ya guys. Aduh, aku juga stres juga nih ya. Baru aja nyampe guys ya. Sebenarnya ini tuh udah nyampe kemarin. Maksudnya aku tuh belinya kemarin ya. Kemarin tapi sore-sore guys. Kebetulan aku tuh nggak bisa kesini kemarin tuh. Jadi aku taruh di rumahku dulu kan di dalam plastik. Dan hal itu tuh beberapa kali aku lakuin juga dan biasanya aman ya. Karena kemarin juga kayak istilahnya ikan-ikan cana. Kalau nggak ikan apa ya? Kalau ikan cana emang kuat lah ya. Ikan-ikan semacam belida lah yang kayak gitu-gitu juga aku pernah ya guys ya. Taruh di rumah di dalam plastik gitu. Kalau plastiknya nggak bocor sih nggak akan kenapa-napa. Tapi ini sepertinya karena plastiknya bocor ya. Karena ini pagi-pagi aku langsung sini ya guys ya. Dan ya seperti inilah guys jadinya. Gimana ya? Ini adalah suatu resiko juga sih. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang pernah ngalamin hal yang sama ya. Jadi ketika kita udah istilahnya bawa plastiknya bocor, nggak semua ikan kuat gitu loh guys. Dan kalau untuk ini ada mas, boleh mas. Udah dibeli guys ya. Tadi aku minta tolong mas beli. Oke mas ya. Ini ya batu aerator ya. Semuanya kita masukin sini ya. Jelas ya masuk nggak ini teh? Masuk ya. Oh bisa guys. Ini lebih ke infuse dia. Jadi kita lebih ini juga bisa ya, kayak bubble-bubble ya, walaupun ini batu aeratornya kayak agak-agak sumbat ya. Nah, sumbat tuh gimana? Kita lihat yang lain ya. Kesumbat guys. Nah, memang seperti itulah ya. Tapi mendingan lah ya guys ya. Nah, kita tambahin oksigennya. Sip, ini udah jauh lebih mending guys. Jadi nggak usah kita ganjel lagi. Ya udahlah, ini kita diemin aja dulu ya guys ya. Selama beberapa lama. Sambil ini nih, kita mau kasih lihat ke teman-teman akuarium laut kita juga. Jadi ini dia. Nah, kemarin tuh aku tuh lupa ngasih instruksi untuk dimatikan lampunya pas malam hari ya guys ya. Kalau nggak pas lagi nggak dilihat tuh dimatiin lampunya. Tapi karena nggak dimatiin, jadi ini tuh ada sedikit lumut-lumut. Yang sebenarnya nggak masalah sih. Ini lumut-lumut seperti ini juga cepet ya, nanti bakal diantisipasi sama bintang laut pasir atau sama hewan-hewan kita guys. Dan lumut-lumut seperti ini memang biasa terjadi apalagi di akuarium baru ya. Nanti juga dia lama-lama tuh bakal kayak istilahnya clean lagi guys. Memang seperti itulah siklusnya ya kalau misalnya teman-teman pernah pelihara. Untuk kondisi sponsnya di sini aman sih guys ya, nggak ada yang rusak, paling kotor sedikit aja karena kotorannya kan di sini kan kayak agak-agak ini apa kayak muter gitu kan guys. Wave makernya tuh aku tuh beli online gitu guys, jadi belum sampai, jadi belum ada wave maker juga di sini. Dan ini untuk sponsor satunya lagi. Kalau teman-teman lihat cacing kelapanya juga di situ sudah sangat amat bagus ya. Maksudnya dia udah enak banget ya di sana guys posisinya. Untuk ikan Nemonya seperti yang aku udah bilang juga kemarin tuh yang satu ekor dia pas datang agak white spot gitu ya. Akhirnya kita dipisahin ke situ tuh. Oh, kita tuh di situ tuh. Lagi dimatiin tapi karena udah nggak ini ya si air lautnya juga ya guys ya. Karena udah nggak nyala ya. Kita pisahin ke sana dan ternyata di sana nggak kuat guys ikan Nemonya dan mati. Kayak gitu sih. Malah ikan-ikan yang dari awal ada di sini masih kuat ya. Ini kayak ikan Nemo yang ini dia masih ada. Apalagi untuk siput-siput seperti ini ya guys ya, keong-keong turbo seperti ini dia masih sehat walafiat. Ini apa namanya si ikan mana ya tadi ya guys? Nah ini dia guys. Ini ikan yang frogfish ya guys ya. Bentar, kayaknya harus kita ini ya. Nih guys, aku bakal diturunin ke bawah ya. Ini dia juga sehat ya. Makannya juga lancar banget ini dia guys. Cuman dia memang karena si ikan cere kan makanan dia, jadi dia tuh sering kali diem di atas sini karena si ikan cerenya kan dia emang ikan atas kan ya guys ya kalau ikan cere. Jadi dia diemnya di atas sini supaya gampang makan. Dan ternyata dia makannya lancar banget guys. Langsung dihap gitu sama dia ya. Kita coba ke bawahin kali ya biar dia berenang di bawah ya. Bisa dia ke bawah kalau dia mau. Cuman dia kayak lulus gitu memang begitu. Aslinya emang nggak lulus. Bohong guys sih dia. Kita ke bawahin ya guys supaya teman-teman bisa lihat dari bawah ya. Ayo dong, sana dong. Malah makin ke belakang situ nih ya guys. Di sana ya. Tuh dia ada di belakang sana. Malah susah lihatnya ya. Aku harus tutup guys supaya nggak silau ya. Tuh lebih kelihatan jelas. Dia ada di belakang sana guys. Ya memang seperti itulah kalau frogfish ini ya atau ikan kodok ini guys ya. Dia karakternya memang istilahnya pemalu dan pendiam dan ambush dia tuh. Jadi bukan tipe-tipe yang kayak istilahnya tuh ngejar-ngejar mangsa. Dia lebih kayak menunggu guys ya. Tuh ada di sana. Dia cuma menunggu dan setelah dirasa dia oke, dia akan memakan mangsanya guys. Seperti itulah ya untuk kondisi akuarium laut kita. Sama ini nih si ikan layaran kuning nih yang mirip sama Morris Idol ini ya guys ya. Padahal dia kuat sih, ikan yang lebih mudah dipelihara sebenarnya guys dibandingkan Morris Idol ya. Cuman ya kalau misalnya kondisinya kayak gitu hampir semua ikan juga akan berakhir menyedihkan sih. Doain aja guys ya. Ini kita akan coba buat pantau sejam lah ya. Sejam tadi kan udah 15 menit, udah 20 menit mungkin ya mas sekarang. Mungkin sekitar 40 menit lagi kita bakal coba buat kasih lihat ke teman-teman gimana kondisinya. Ya semoga dia bisa diselamatkan guys ya. 2 hours later. Oke
guys, ternyata setelah 2 jam, yang awalnya itu pas sejam tuh aku ngerasa dia kayaknya nggak akan selamat karena ada kerusakan organ dan lain-lain. Sekarang udah 2 jam dia kondisinya udah lumayan normal ya. Bahkan ini udah dibilang normal lah ini ya guys ya. Karena kayaknya sih ngaruh banget sih ini batu aerator ya. Istilahnya supaya nge-infuse airnya supaya banyak oksigen, dan ini dia berenangnya udah benar-benar oke banget guys. Ini sebenarnya tuh udah lumayan oke dari 15 menitan yang lalu ya. Cuman sama kita ditambah durasinya supaya lebih oke. Dan seperti kita sudah cukup siap ya untuk memasukkan dia ke dalam akuariumnya, karena ini sebenarnya air juga dari akuarium sini guys tadi ya. Jadi istilahnya kalau masalah aklimasi secara suhu dan juga secara istilahnya isinya sih insya Allah udah sama. Cuman kayaknya ini aerator pun ntar kita lihat ya, kita masukin dulu dia ke sini. Kalau kondisi dia udah oke ya udah, sama kita nggak akan ditambahin oksigen masuk ke dalam sini. Cuman kalau pas dilihat ternyata kondisi dia udah mulai lagi agak-agak oleng, terus sama kita dimasukin lagi saja oksigennya ke sini gitu ya guys. Ini kalau kita lihat sudah oke sih, wah kita coba buat masukin ya. Bismillah ya guys. Aduh deg-degan aku nih. Aku kira dia nggak akan selamat ya Allah. Alhamdulillah loh guys. Suatu keajaiban ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kondisi seperti itu, aku baca-baca tuh bisa jadi dia tuh keracunan amoniak guys, dan kurang oksigen gitu kan. Jadi bisa antara dua hal itulah. Dan hal itu tuh bisa teman-teman tanggulangi dengan istilahnya pertolongan pertamanya itu pakai oksigen murni ya. Ini oksigen murni ini. Memang sudah ditakdirkan sepertinya ya. Kalau misalnya kemarin si Mas kalau kemarin nggak isi ini aja ya, pasti udah lewat ya. Kalau ditakdirin sih itu. Besok aja gitu ya, sudah ditakdirkan guys ya. Untung alhamdulillah. Untung dipaksain kemarin guys. Padahal nggak ada feeling apa-apa sih, cuman pengen ngisi aja. Cuman ternyata ada gunanya guys ya untuk si ikan ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sih. Oke guys, dia berenang sudah bagus, sudah oke sekali. Cuman kalau kita lihat-lihat lebih ke akuariumnya saja sih, ada lumut-lumutnya ya. Tapi ini mah aman lah, bisa digeser-geser juga hilang sih lumutnya ya. Ukurannya dia sangat besar guys dibandingkan ikan yang lain, dan ada ikan Nemo di sini yang tiba-tiba kaget ya karena tiba-tiba ada ikan yang ukurannya agak besar. Sepertinya ini adalah ikan terbesar yang akan aku masukkan ke sini ya. Jadi nextnya tuh aku nggak akan pakai ikan yang segede ini guys, bakal pakai ikan yang kecil-kecil aja supaya si akuariumnya tuh terasa lebih luas lah ya guys. Karena memang ini kita pakai akuarium yang ukurannya tuh sebenarnya oke ya untuk fish only, tapi untuk ikan-ikan sebesar ini kalau banyak ya PR juga guys. Toh dia juga kelihatannya lebih ke bukan kesempitan sih, tapi lebih ke kayak dia masih agak bingung ya. Ayolah agenin ke laut lah Sal. Orang mau ambil ini kayak batu-batuan. Kan di sana live rock ya. Kadang-kadang kan dia suka mengandung hewan-hewan yang tidak diduga tuh. Kadang-kadang pas dicek nanti udah ada hewan tidak terduga, kan seru guys ya. Nih dia aktif sekali. Cuman untuk dikasih makan sih sepertinya masih belum ya. Lumayan guys. Apa kita kasih oksigen dulu kali ya? Biar ini mah guys ya, biar sejam ya kita kasih oksigen dulu kali ya, supaya lebih aman guys, supaya kadar oksigen di dalam sininya oke ya. Kasih oksigen dulu guys, pelan-pelan aja lah. Nah semakin tinggi airnya kayak gini, kayaknya si oksigennya semakin mudah terserap nih. Nah jadi si oksigennya ke sini, terusnya kan ada aliran air ya, walaupun ini belum pakai wave maker masih di jalan btw ya. Nah sip, ini oksigen di dalam airnya pastinya akan jauh lebih teroksigenase ya, kayak gitu guys. Alhamdulillah ya layan kuningnya, alhamdulillah banget guys. Aku udah soak guys, aku udah putus asa ya awalnya ya. Aku pikir dia tidak akan selamat, tapi takdir berkata lain. Oksigen menyelamatkan dunia ini ya guys ya, dan membuat dia jadi istilahnya aktif lagi guys. Ini kegedean sih sejujurnya ikannya sih, harusnya aku beli ikannya lebih kecil dibandingkan ini guys. Dia kayak terlalu kesempitan soalnya ya. Cuman memang kalau di karakter Nemo-nya juga, Finding Nemo, si Gil sama si Nemo-nya tuh ukurannya agak lumayan jauh guys ya, cocok lah ya. Dia mendekati oksigen guys, cakep banget ya. Ini kan memang bagus ya. Ikan air tawar tuh nggak ada yang warnanya segini guys, yang sebagus ini. Aku rasa sekontras ini sih nggak ada ya. Rata-rata ikan air tawar tuh warnanya kayak ada Dutch mungkin ya. Dutch kan warnanya sama tuh hitam putih, cuman dia nggak sekontras ini. Cacing kelapanya juga itu keluar tuh dia ya. Tadi dia sempat nguncup cacing kelapa, sekarang udah mulai mekar lagi guys. Aku kira tadi ada problem, ternyata memang seperti itu. Oke, dia sedang berputar-putar saja. Ini mah insya Allah lah, kalau udah kayak gini mah dia tinggal adaptasi aja ya sama tempat. Karena kan kalau kita lihat-lihat berenang dia juga masih nggak bener tuh, karena dia nggak tahu tempat sih guys ya. Ini tuh nabrak-nabrak kaca ya. Cuman untuk secara kesadaran sih udah oke, dan untuk kesehatannya sih insya Allah akan lebih bagus lagi ke depannya guys. Kayak gitulah. Oke lah guys, paling kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.